Nah teman-teman, di kesempatan dan di video kali ini kita sama-sama akan mewawancarain Pak Segar selaku pihak Amil Masjid Darussalam Mandailing Natal. Nah bagaimana sih hasil wawancaranya? Nah untuk itu ini dia video dan hasil wawancaranya. Check it out. Baiklah, untuk kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semuanya. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami sangat berterima kasih buat Bapak sudah mau diwawancarai oleh kami. Jadi Pak, kami prodi akuntansi dari Politeknik Negeri Medan. Jadi kami mempunyai tugas kelompok dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan untuk mewawancarai bagaimana laporan posisi keuangan di dalam Masjid Darussalam tersebut. Tapi sebelumnya Pak, kami perkenankan untuk Bapak memperkenalkan diri. Oke, ya nama saya Seger, istri 1, anak 2, tinggal di Desa Sukamaju, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jadi Pak, tugas Bapak di dalam Masjid Darussalam tersebut apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Kami cuma pembantu pembantu BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Jadi walaupun pembantu yang mengetahui lah, walaupun nggak semua hal-hal apa yang terjadi dalam masjid. Karena panitia yang aslinya bukan saya sebetulnya. Berarti saya sudah bisa memulai bertanya kepada Bapak. Suaranya nggak jelas. Berarti saya sudah bisa bertanya kepada Bapak. Kan. Oke, baik, Pak, saya mulai ya Pak. Ya. Jadi saya mau bertanya Pak, bisa tidak Bapak menjelaskan bagaimana sejarah dan latar belakang di Masjid Darussalam tersebut? Ya, kalau masalah asal-usul berdirinya Masjid Darussalam, kronologinya saya memang tahu semua. Lantaran pertama adalah memang kebutuhan tempat ibadah. Kedua, karena terjadinya pemekaran desa, maka masyarakat mengharapkan untuk mempunyai tempat ibadah sendiri. Jadi maka dari itu, kami sebagai ketua lingkungan mengimbau kepada masyarakat, kalaulah memang ingin mempunyai tempat ibadah sendiri, harus sanggup juga mendirikan sendiri dengan dana sendiri. Ternyata masyarakat menyetujuinya, terjadilah berdirinya masjid tersebut sekarang. Seperti itu ya Pak. Berarti tidak ada gitu Pak bantuan dari pemerintah atau dari pemerintah dari desa Bapak kayak gitu Pak? Tidak ada sama sekali bantuan dari luar, misalnya dari pemerintahan desa ataupun pemerintahan daerah, pemerintahan pusat pun nggak ada. Murni dari uluran tangan infak masyarakat. Saya rasa cukup pertanyaan saya Pak. Kemudian saya akan Baiklah Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Dari mana saja sumber pendapatan masjid dan pengeluaran yang dikeluarkan dalam masjid? Sumber dana masjid berasal dari infak masyarakat dan hasil kebun wakaf yang digunakan untuk membangun masjid tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puji. lalu Pak, ini saya mau bertanya. Jadi Pak, bagaimana tidak sistem pencatatan laporan keuangannya di dalam masjid tersebut? Apakah dia masih memakai
manual atau dia sudah memiliki alat bantu seperti itu? Bisa dijelaskan, Pak? Kalau melaksanakan pengurusan masjid ataupun PKM yang telah dilaksanakan apa itu dana tersebut dilaksanakan dengan manual. Tidak ada alat komputer. Oh, seperti itu ya, Pak. Berarti untuk kedepannya Pak tidak ada gitu Pak membuat orang yang dipercayai untuk membuat laporan keuangannya di dalam komputer, tidak ada gitu Pak rencananya ke depannya. Ya, sesuai dengan kebutuhan nanti ya direncanakan ya begitu juga. Tapi kalau sekarang lantaran ini pengurusnya tua-tua semua, tidak tahu sama sekali untuk komputer. Seperti itu ya Pak. Pasti kan Pak di desa Bapak kan ada kayak gitu yang kuliah dan dia sudah dia memiliki jurusan akuntansi seperti itu Pak, dia tidak, apakah orang Bapak tidak mau gitu? Ya kalau memang anaknya nanti istilahnya kalau memang sudah mau lapangan, mau melaksanakan tugas-tugas ya malah kami serahkan sepenuhnya kepada generasi muda, karena orang tua kan bilangnya umurnya semakin tua semakin habis daya pikirnya. Jadi ya kita serahkan nanti kepada anak-anak muda. Jadi seperti ini Pak, pastikan Pak itu setiap laporan keuangannya di tiap bulan itu selalu berbeda. Bapak tidak ada gitu mengalami kesulitan untuk menyusunnya setiap bulan. Itu bagaimana? Sebetulnya pengurusnya memang bukan kami, itu tiap ada pendapatan ataupun pengeluaran itu langsung dicatat, jadi tidak ada kesulitan sama sekali. Oke Pak, baik Pak. Selanjutnya teman saya akan bertanya. Baiklah Pak, selanjutnya rencana untuk pencatatan akuntansi masjid agar lebih baik untuk masjid itu apa aja Pak? Ya, disesuaikan kebutuhan tadi. Jadi maksudnya kalau memang sudah kebutuhannya nanti sesuai dengan alamnya, waktunya nanti jadi bagaimana caranya sesuai dengan keadaan yang membutuhkannya. Misalnya kan nanti kalau udah semua komputer ya mau tak mau kan komputer juga gitu loh. Sekarang kalau yang pengurusnya ini tua-tua semua, jadi ya nggak gaptek ya, gagap teknis, gagap teknologi. Jadi nggak tahu sama sekali gitu loh. Iya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pak. Jadi Pak di dalam ini kan Pak masih suasana pandemi. Jadi Pak, apakah di dalam manajemen keuangan di Masjid Darussalam itu ada tidak Pak mengalami kendala seperti itu? Walaupun ada pandemi, memang di daerah kami ini kan nggak terdampak pandemi, jadi tidak ada kendala sama sekali karena masyarakat ini nggak ada terdampak pandemi. Tetapi karena setahun yang lewat ini kan harga sawit kurang baik, cuma kendala sedikit aja. Tapi sebetulnya bukan menjadi kendala, tapi memang masyarakat kan penghasilan berkurang, jadi di situ kurang masyarakat gitu aja. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Baik Pak, sebagai amil yang bertugas dalam masjid, apakah ada kendala dalam penyusunan laporan keuangan dan apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembuatan laporan keuangan? Ya sebetulnya tadi kan udah tanya juga, sama aja nih pertanyaan nampaknya kan. Kalau masalah laporan
masjid ini, maksudnya keuangan masjid ini sebetulnya sama sekali nggak ada kendala. Jadi masalah pendukungnya memang belum ada, seperti komputer memang belum ada. Jadi ya masih manual tadi. Bisa cepat terselesaikan gitu. Saya rasa kami sudah cukup untuk bertanya. Ucapkan terima kasih Pak. Apa? Sendat-sendat suaranya, potong-potong. Saya rasa kami sudah cukup. Saya rasa kami sudah cukup untuk bertanya kepada Bapak mengenai Masjid Darussalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Sebagai penutupnya, kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Sama-sama. Jaga waktu kuwi lho. Kowe urung waktu adzan wis nang kene lah ngono. Bismillah. Sampeyan gak iso sampeyan mrene kan ngasar karo guru iki 5 waktu. Ya wis barang tahu wis